Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kembali lagi apa? Berjumpa dengan saya Joko Saputra. Di sini saya ingin memberi tips khususnya untuk motor matic ya. Kenapa motor matic itu setelah habis bongkar gitu kok nggak tahan lama gitu? Bentar-bentar ngebul gitu ya. Sudah colok ring juga ngebul juga, di boring ngebul juga. Jadi itu keteledoran dari kita ya sebagai mekanik. Jadi yang mana ataupun keteledoran kita lah sebagai mekanik gitu ya. Pada saat pemasangan tidak diperhatikan gitu. Jadi bagaimana caranya agar sepeda motor atau khususnya matic ya, karena di sini objeknya matic yang ada, agar tahan lama, awet gitu. Kebanyakan sih motor Mio gitu, habis boring ya kan, dia nggak sampai sebulan atau nggak sampai 2 bulan gitu, udah ngebul lagi, ngasap lagi. Jadi kesalahan itu ada di bagian yang pertama, itu di bagian sarangan ini. Ini kotor nih, kebanyakan lem ya. Ini nanti seharusnya dibersihkan. Baru yang kedua itu kita perhatikan di bagian Mio, ini motor Vario ya. Seng ini dalamannya harus dibersihkan, harus benar-benar bersih. Karena kenapa? Ya karena dia masuk oli dari sini ya, untuk naik ke bagian tiang piston atau tiang sokar ya, untuk naik ke bagian blok ya, untuk naik ke bagian blok. Jadi ini harus benar-benar dibersihkan dalamannya. Setelah dibersihkan oleh tukang pasang tukang pasang tiang sokarnya ya. Jadi setelah dipasang dan setelah dibersihkan oleh tukang pasang tiang sokarnya, saya tidak langsung pasang langsung, tapi saya bersihkan dulu menggunakan bensin ya. Dalamannya saya bersihkan dengan bensin gitu, agar bersih dia gitu. Saya semprot pakai angin kompresor agar hilang kerak-keraknya. Jadi kenapa harus dibersihkan? Karena ya dia itu terkadang oli ini dia ada yang mengerak, ada yang tidak. Kebanyakan dia mengerak di dalam, menggumpal di dalam, kerak-kerak dari oli itu karena sudah lama gitu. Apalagi yang tidak rutin ganti oli ya. Yang tidak rutin ganti oli, yang sering-sering terlambat ganti oli itu sering terjadi, cepat mengkerak di bagian seng dalaman ini ya. Itu yang kedua. Baru yang ketiga itu saluran di bagian ini, atau saluran ini tadi. Satu pula. Oke. Saluran di bagian ini tadi ya. Saringan tadi itu larinya ke sini. Larinya dari sini tadi. Oli masuk naik ke bagian, setelah dari sini dia lanjut ke bagian ini. Ini bak karter sebelah kanannya. Dia naik ke bagian ini. Setelah dari sini, ini ada jalurnya. Setelah dari sini, ini dia naik ke sini. Ini salurannya. Usahakan dia bersih, tidak ada kerak, baru tidak ada terjadinya pemampetan ya, atau kerak-kerak oli tadi. Karena dia akan naik ke melalui tusuk sate ini ke atas untuk membaca di bagian head cylinder. Baru itu di sini ada bagian pempoli. Ini juga nanti itu tembusnya juga ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar bersih gitu. Casing boleh kotor. Ini casingnya kotor nih, karena saya nggak punya mesin sandblasting ya. Jadi yang penting dalamannya harus saluran oli itu bersih gitu. Jadi mungkin
Itu tips dari saya agar sepeda motor kita awet dan tahan lama. Karena banyak kasus setelah boring kok kayak gini ya. Karena kalau saya prinsip pribadi, kalau Matic ini saya nggak berani hanya boring saja. Jadi saya harus bongkar total, saya cek lagi, saya bersihkan semua gitu. Karena saya nggak mau pelanggan saya itu kecewa gitu. Nah, oke, mungkin itu tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya agar saya semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.